Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Terdengar ya. Jadi hari ini kita bertemu untuk kuliah mata kuliahnya akuntansi dan pembiayaan agribisnis ya. Sebelum mata kuliah ini kita sudah pernah ketemu belum ya sebelumnya? Karena ini semester 3 ya. Mahasiswa semester 3 ya. Apakah sebelumnya kita sudah pernah ketemu? Belum, Bu. Kalau kelas B Belum. belum. Kalau kelas B belum. Oke. Kalau Kelas A juga belum, Bu. Ini pertama kali. ini pertama kali ketemu dengan saya. Oke. Jadi mungkin kita kenalan dulu karena ini pertama kali bertemu dengan saya dan jadi ini angkatan istimewa karena 1 tahun kemarin itu sudah kuliah full online. 1 semester ini juga tampaknya akan online kembali. Jadi mungkin ya gimana ya? Jadi mungkin nggak kenal sama dosennya jangan-jangan gitu atau dosennya mengajar mahasiswanya nggak tahu gitu ya. Kalau saya ngelihat wakil dekan satu kita tuh laki-laki apa perempuan? Tahu nggak? Wakil dekan satu Fakultas Pertanian itu laki-laki atau perempuan? Farhan. Coba Farhan Ramadan. Wakil dekan satu Fakultas Pertanian itu laki-laki apa perempuan, Farhan? Laki-laki kayaknya. Laki-laki. Coba Nur Oktaviani, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian itu laki-laki apa perempuan? Tahu nggak? Enggak, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi apalagi itu pimpinan ya. Kalau dekan pasti laki-laki gitu ya, karena sering muncul. Kalau wakil dekan 1 itu yang paling banyak berhubungan dengan akademik itu wakil dekan 1 itu laki-laki apa perempuan? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu ternyata. Jadi wakil dekan 1 Fakultas Pertanian itu perempuan. Ya, jadi Profesor Pili. Jadi jangan sampai nanti salah. Karena Bu Fili sering sekali dapat WA, dapat apa gitu ya, tulisannya Pak gitu. Jadi beliau itu perempuan. Oke, mungkin saya kenalan dulu. Nah, apalagi dengan saya gitu yang sama sekali kalau sama pejabat orang yang menjabat saja nggak kenal, apalagi sama saya gitu ya. Mungkin kalau ketemu sama saya di jalan tuh nggak tahu kalau saya itu ternyata dosennya gitu ya. Mungkin sudah lihat di jadwal, nama saya Desi Adriani ya. Di Sosek ada 2 dosen yang namanya Desi gitu. Kalau saya Desi Adriani, mungkin sudah ketemu sama Ibu Desi yang satu lagi. Kalau yang Ibu Desi satu lagi namanya Desi Aryani. Jadi mirip-mirip sekali gitu ya. Jadi mirip. Kalau saya Desi Adriani, kalau yang satunya Desi Aryani. Kalau Bu Desi Aryani masih muda, kalau saya sudah 46 tahun. Jadi saya jadi dosen itu sudah 21 tahun. Jadi saya tuh jadi dosen udah 21 tahun. Jadi udah masih baru ya sebetulnya karena ada yang sampai 40 tahun jadi dosen. Jadi saya baru 21 tahun jadi dosen. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya, jadi saya adalah alumni program studi agribisnis Universitas Sriwijaya. Jadi saya alumni sini juga. S2 saya selesaikan di IPB Bogor dan S3 saya juga saya selesaikan dari sini dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi semoga setelah saya memperkenalkan diri nanti tidak tertukar antara mana Bu Desi Adriani gitu ya, mana Bu Desi Aryani karena sering sekali tertukar. Dulu kuliahnya offline aja sering ketuker gitu. Jadi mahasiswa Bu Desi WA saya, mahasiswa saya WA Bu Desi gitu ya. Jadi ketuker-tuker. Bahkan kadang-kadang berkas kenaikan pangkat atau berkas SK tugas juga suka ketuker gitu. Harusnya ke saya, tertulisnya nama Bu Desi. Jadi ya nggak apa-apa, itu bagian dari problematika, nggak apa-apa. Oke. Jadi hari ini kita akan bertemu untuk masuk dengan mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Nah, seharusnya yang masuk pertama, ada 2 pengajar di mata kuliah ini. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Julius MM, dan yang kedua adalah saya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi jadwal, dari sisi penyiapan materi, seharusnya saya masuknya setelah mid. Jadi saya biasanya kalau akuntansi itu masuk setelah mid semester, Pak Julius masuk di awal. Tetapi karena saat ini Pak Julius masih dalam proses
pemulihan pasca terpapar COVID-19, maka Pak Julius meminta saya untuk masuk lebih dahulu. Karena itu kemarin saya sudah membahas sama Pak Julius, jadi kami akan tetap masuk dengan materi masing-masing. Jadi saya akan masuk dengan materi mengenai pembiayaan agribisnis, sementara nanti Pak Julius akan masuk dengan materi mengenai akuntansi. Bisa diikuti sampai sini? Bisa ya? Nah, jadi kalau dulu, kalau sekarang kan ada angkatan 2021, ini kan kurikulumnya kurikulum baru nih. Walaupun nanti untuk angkatan 2022 sudah kurikulum lebih baru lagi karena sudah kurikulum merdeka. Nah, kalau dulu waktu zaman-zaman saya kuliah, mata kuliah tidak ada mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi adanya itu mata kuliah dasar akuntansi dan mata kuliah pembiayaan agribisnis seperti itu. Jadi dia dipisah jadi dua mata kuliah dan memang berbeda sebetulnya. Tetapi setelah direview, ternyata dua mata kuliah ini terlalu akuntansi, kira-kira gitu, terlalu akuntansi sehingga dalam beberapa aspek itu ketika mahasiswa selesai dari kuliah, itu tidak terlalu bermanfaat untuk mahasiswa yang lulus dari prodi agribisnis. Akhirnya dilakukan review, tidak semua materi dalam akuntansi itu harus diajarkan ke mahasiswa agribisnis, dan tidak semua materi kuliah pembiayaan itu harus diajarkan ke mahasiswa agribisnis. Akhirnya di review, maka dua mata kuliah ini digabung menjadi satu. Jadi, tapi kalau di Fakultas Ekonomi itu ada dua mata kuliahnya dasar akuntansi sama pembiayaan. Nah, gitu. Jadi dua mata kuliah sebetulnya kalau mahasiswa ekonomi. Jadi di kita itu digabung jadi satu mata kuliah. Nah, karena itu walaupun saya masuk di awal, karena sebetulnya dari sisi keilmuan materi saya sama Pak Julius itu berbeda. Jadi Pak Julius nanti akan mengajarkan tentang akuntansinya, dasar-dasar akuntansi. Kalau saya lebih pada pembiayaan agribisnis itu komponennya apa saja, kira-kira gitu. Ya, bisa diikuti sampai sini. Nah, sebelum saya masuk, saya terlebih dahulu kewajiban kami sebagai tenaga pengajar adalah memberikan informasi terkait dengan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan ya. Jadi deskripsi mata kuliah ini akan memuat atau mengajarkan tentang konsep-konsep pencarian ide atau gagasan mengenai keuangan agribisnis melalui meliputi akuntansi dan pembiayaan agribisnis, kemudian perolehan dan pengelolaan modal, lalu penyusunan anggaran perusahaan, struktur laporan keuangan. Nah, ini nanti struktur laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, arus kas, itu nanti semua dipelajari dengan Pak Julius. Lalu pengelolaan persediaan faktor produksi, sistem kalkulasi biaya, dan pengendalian biayanya. Ya, jadi ini yang deskripsi mata kuliah. Apa sih kalau sudah selesai dari mata kuliah ini mahasiswa bisa apa gitu ya kira-kira. Mahasiswa diharapkan bisa memahami setiap konsep dan mampu menggunakan konsep-konsep akuntansi dan pembiayaan agribisnis, mengelola pembiayaan agribisnis serta menyusun sistem pelaporan keuangan perusahaan agribisnis ya. Nah, ini adalah materinya, tetapi untuk semester ini saya mohon maaf, jadi materinya kita balik ya. Jadi materi UTS ke depan, nanti materinya Pak Julius setelah UTS seperti itu. Jadi, nah ini nanti akan dipelajari di pertemuan ke-9 berarti dengan Pak Julius. Mahasiswa akan mempelajari tentang akuntansi, pembiayaan, anatomi laporan keuangan, lalu isi-isi dari laporan keuangan, lalu nanti akan bicara neraca, ada kuis, ada laporan laba rugi nanti yang akan dipelajari, lalu kas, dan yang terakhir adalah depresiasi atau penyusutan. Lalu dengan saya, ya, yang kita balik tadi, hari ini kita akan mempelajari konsep-konsep pengantar dan konsep biaya, lalu sistem biaya dan kalkulasi biaya pesanan dan proses, kalkulasi biaya produk gabungan dan sampingan, lalu pengendalian biaya, pekerja, overhead pabrik, dan terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Untuk buku sebetulnya karena tadi ada gabungan dari dua mata kuliah, saya dan Bu Livi kemudian beberapa tim pengajar yang lain juga sudah mencoba untuk menyusun buku ajar, tapi saat ini masih dalam proses penyelesaian ya. Jadi tetapi mahasiswa bisa memakai buku-buku yang berkaitan dengan apa yang kami ajarkan. Yang pertama bisa melihat buku dasar-dasar akuntansinya Pak Haryono Yusuf, lalu akuntansi biaya, bisa juga dilihat ada Agribusiness Finance, dan yang terakhir ini tadi ada buku ajar akuntansi dan pembiayaan agribisnis jurusan sosial ekonomi pertanian ya.
pengalaman belajar jadi metode pengajaran nanti akan ada diskusi, ada ceramah, ada tanya jawab, ada latihan terstruktur ya. Kalau biasanya kalau tidak pandemi itu kita ada field trip ke lapangan lalu buat laporan dan sebagainya. Tetapi nanti ini karena pandemi mungkin kita akan coba cari alternatif yang lain ya sebagai pengganti untuk lapangan karena mata kuliah kita 3 SKS. Lalu evaluasi pembelajaran tetap sama ya, kehadiran mahasiswa hanya boleh mengikuti UAS jika kehadirannya 80%. Kemudian partisipasi di kelas, ini penting ya kalau untuk sekarang itu 10% dan bisa naik gitu ya kalau ternyata nanti nilai UAS dan UTS-nya jelek. Jadi akan diambil paling banyak dari partisipasi kegiatan di kelas. Lalu akan ada kuis ya dan tugas laporan tadi, lalu ada UTS dan terakhir kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Komponennya kalau kisarannya sekitar 10, 25, 30, 35, tapi nanti bisa naik dan turun tergantung kita lihat kita evaluasi hasil UTS, UAS, kuis dan tugasnya. Ini adalah penjelasan awal saya terkait dengan mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Sebelum saya mulai dengan materi kuliah pertama, silakan kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya, ada yang ingin mengklarifikasi terkait dengan teknis perkuliahan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, masih diam-diam semua, jangan tidur ya. Ini yang matiin kameranya ini jangan tidur ya, nanti saya panggilin satu-satu biar nggak tidur. Oke. Saya mulai dengan kuliah pertama kita hari ini, yaitu pengantar akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Ya, ketika mahasiswa masuk ke program studi agribisnis, sebetulnya ada banyak ilmu yang mahasiswa dapat, gitu ya. Kadang-kadang bingung, "Bu, ini makainya kapan ya, Bu?" gitu. "Bu, ini makainya kapan ya, Bu?" gitu. Mahasiswa udah dapat apa nih coba? Manajemen usaha tani sudah dapat? Sudah dapat belum usaha tani? Belum, Bu. Belum ya. Nah, nanti di usaha tani itu ada perhitungan biaya juga sebetulnya. Nah, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Di sini juga kita akan bicara tentang biaya, konsep-konsep biaya. Nah, apa bedanya gitu. Jadi kalau di mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu sebetulnya kita bicara konsep-konsep pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan agribisnis. Nah, jadi nanti kalau misalnya di semester 7 mau riset menghitung misalnya keuntungan perusahaan keuntungan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Maka nanti perhitungan biaya, penerimaan, pendapatan yang dipakai itu tidak menggunakan konsep yang ada di manajemen usaha tani, tapi menggunakan konsep perhitungan yang ada di mata kuliah ini, analisis, ya, akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Jadi kalau perhitungan-perhitungan yang kita pakai di dalam akuntansi dan perusahaan agribisnis dan akuntansi dan pembiayaan agribisnis ini biasanya diaplikasikan untuk perusahaan agribisnis. Ya, jadi nggak bisa dipakai kalau yang jadi fokus penelitian kita itu adalah petani, karena konsep komponen-komponen biayanya akan berbeda. Bisa ikuti sampai sini? Ya, jadi nanti ada di manajemen usaha tani akan belajar lagi perhitungan biaya, tapi dipakai kalau seandainya risetnya menghitung keuntungan di tingkat petani, misalnya keuntungan usaha tani padi. Nah, itu berarti kan kita pakainya manajemen usaha tani. Tapi kalau mau tahu keuntungan pengolahan pabrik minyak goreng, nah, itu pakainya akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Kira-kira seperti itu. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Sehingga sebetulnya kalau di level keilmuan, mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu kalau di level sarjana, paling tidak untuk skripsi, itu biasanya dipakai sebagai alat analisis kalau penelitian. Jadi untuk menghitung gitu, karena mau menghitung biaya, mau menghitung penerimaan, mau menghitung pendapatannya berapa, kira-kira gitu. Jadi dia bisa dipakai sebagai salah satu alat analisis. Saya ikutin sampai sini? Nah, sebetulnya kalau kita bicara akuntansi dan pembiayaan agribisnis, itu kita bicara tentang keuangan pertanian. Nah, keuangan pertanian.
Apa sih keuangan pertanian? Keuangan pertanian itu muncul karena ada permintaan, karena ada penawaran, karena ada pengaturan modal yang diaplikasikan di sektor pertanian gitu. Makanya judulnya keuangan pertanian. Kalau yang kita bahas hanya keuangan saja, maka artinya sebetulnya ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya untuk pertanian, artinya untuk semua sektor bisa dipakai. Tapi karena di ujung mata kuliah kita itu ada kata agribisnis, maka yang kita akan bahas adalah keuangan pertanian atau ya. Nah, keuangan pertanian itu ada dua komponen sebetulnya. Ada pembiayaan pertanian, ya, ada pembiayaan pertanian, pembiayaan perusahaan, dan ada akuntansinya. Apa bedanya? Pembiayaan perusahaan agribisnis berhubungan dengan semua keperluan dan pengaturan. Jadi kita mengatur pembiayaan, mengontrol untuk membiayai status perusahaan atau kegiatan di sektor pertanian. Kalau akuntansi apa? Kalau akuntansi itu lebih kepada penyusunan laporan perusahaan yang berkaitan dengan biaya dan manfaat. Yang berkaitan dengan biaya dan manfaat. Jadi kalau akuntansi dia lebih fokus pada pelaporan keuangannya. Kalau pembiayaan, kita nyusun komponen-komponennya, kita deteksi komponen-komponennya apa saja. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi saya sampaikan kembali, kalau kita bicara akuntansi dan pembiayaan agribisnis, maka sebetulnya kita sedang bicara tentang keuangan pertanian. Ya, coba Muhammad Rizky. Muhammad Rizky, keuangan pertanian ini tadi terdiri dari dua macam apa Rizky? Yang pertama, keuangan pertanian itu ada dua. Apa itu? Rizky, coba. Iya, Bu. Ya, keuangan pertanian ada dua tadi apa Rizky? Satu, Berhubungan dengan permintaan penawaran pengaturan ini, Bu. keuangan pertanian tadi ada dua, saya bilang apa coba? Nah, Rizky kan melamun. Ya, kelihatan dari sini yang melamun-melamun itu. Rani Permatasari, Rani. Apa Rani keuangan pertanian tadi, Rani? Ada dua macam tadi? Yang dipelajari dalam keuangan pertanian, Rani? Semua keperluan pengaturan pengontrolan sama untuk membiayai status perusahaan kegiatan. Oke, belum menyimak juga Nesya. Silakan Nesya, keuangan pertanian. Tadi ada dua yang kita pelajari, Nesya silakan. Pembiayaan perusahaan dan akuntansi agribisnis. Nah, iya betul nih, Mak berarti Nesya ya. Jadi keuangan pertanian itu ini masih ada saya belum geser layar PPT-nya. Ada pembiayaan agribisnis, ada akuntansi agribisnis. Saya cuma pengen tahu apakah mahasiswa menyimak atau tidak sebetulnya. Ya, belum geser dia slide-nya itu. Malah sudah saya kasih merah-merah. Ya. Oke. Nah, tadi saya sampaikan kalau kita mempelajari akuntansi dan pembiayaan agribisnis, maka sebetulnya kita bicara perusahaan agribisnis. Ya. Tetapi kalau kita bicara pertanian, pertanian itu kan ada dua sebetulnya. Ada perusahaan dengan peringkat usaha masih tradisional dan sederhana, atau sering kita sebut dengan usaha tani. Nah, tadi saya sudah bahas. Jadi kalau usaha tani itu sebetulnya perusahaan pertanian, tapi dia pengelolaannya masih sederhana, tradisional, masih subsisten gitu ya. Makanya jadi disebut usaha tani. Tapi ada loh perusahaan pertanian itu yang sudah modern dan komersil. Maka dia disebut dengan perusahaan agribisnis. Jadi perusahaan pertanian yang sudah modern, komersil, skala usahanya besar, keuntungannya besar, ya, maka dia bisa disebut dengan perusahaan agribisnis. Nah, tentu saja kalau kita bicara perusahaan agribisnis, kita sudah investasinya besar, biayanya banyak, tenaga kerja yang harus dibayar tinggi, maka tentu kita ingin perusahaannya itu berkembang, maju. Artinya bisa dapat pendapatan secara kita ingin agar dapat pendapatan finansialnya optimum, gitu ya. Jadi kalau pendapatan finansialnya optimum, itu adalah kita bisa katakan bahwa perusahaan agribisnisnya berhasil. Bagaimana supaya berhasil? Apa kuncinya? Kuncinya adalah tersedianya kekayaan aset perusahaan
dengan jumlah dan dalam kombinasi yang tepat. Apa sih dalam bahasa ekonominya? Aset perusahaan tersedia dengan jumlah dan kombinasi yang tepat. Dalam bahasa ekonominya itu apa? Oh, berarti dia harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi tersedianya aset dengan jumlah cukup dan kombinasi yang tepat itu artinya dia memenuhi prinsip-prinsip ekonomi. Ya. Prinsip ekonomi itu apa sih? Nah, prinsip ekonomi itu apa sih? Ada nggak yang bisa bantu jelaskan prinsip ekonomi itu apa sih? Pernah dengar dengan biaya yang serendah-rendahnya? Terus Mutiara, apa lanjutannya Mutiara? Silakan. Dengan biaya yang serendah-rendahnya. Mendapat keuntungan sebesar-besarnya, bukan? Oke, itu prinsip ekonomi bukan kira-kira Mutiara? Iya, benar, Bu. Benar. Oke. Kalau menurut Trioga gimana? Prinsip ekonomi nggak? Dengan modal Iya. sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Iya, Prinsip betul. ekonomi nggak? Oke. Prinsip ekonomi ya, tapi itu prinsip ekonominya orang-orang kapitalis. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau bicara nggak ada prinsip ekonomi, nggak, kalau dalam teori ekonomi itu sebetulnya nggak ada. Kalau mau untung tinggi, nah, bagaimana dengan input tertentu, nah, dengan modal tertentu, ya, dapat keuntungan maksimal. Nah, itu prinsip pertama dalam ekonomi. Nanti dipelajari lebih dalam di mata kuliah ekonomi produksi. Jadi prinsip pertama itu bagaimana dengan input tertentu dapat keuntungan maksimal. Jadi inputnya sudah tertentu, nggak boleh inputnya tuh minimal. Nggak ada yang inputnya minimal, itu betul-betul kalau dalam tanda kutip egois banget gitu ya. Mau apa namanya, biaya sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Dalam ekonomi sebetulnya prinsip pertama itu adalah dengan biaya tertentu atau dengan input tertentu dapat keuntungan maksimal. Itu yang pertama. Atau ya, atau dibalik, dengan pendapatan tertentu, ya, dengan pendapatan tertentu, ya, tapi bisa menggunakan biaya terendah. Jadi yang pertama, input tertentu, input itu sama dengan biaya ya, input biaya itu adalah gambaran dari penggunaan input. Dengan input tertentu dapat pendapatan maksimal atau pendapatannya yang sudah kita patok. Dapat pendapatan tertentu, saya pengen dapat pendapatannya 100 juta. Nah, pendapatannya tertentu, tapi dengan biayanya yang minimal. Bisa ikutin nggak? Jadi nggak bisa digabung. Mau biaya minimal, pendapatan maksimal. Nggak bisa. Jadi kalau mau pendapatan maksimal, inputnya harus tertentu. Inputnya sudah dengan input tertentu. Atau dibalik, biayanya minimal, tapi pendapatannya yang sudah tertentu. Jadi jadi itu prinsip ekonomi, bukan malah digabung. Yang sering berkembang itu adalah biayanya minimal, pendapatannya maksimal. Dalam ekonomi nggak bisa dicapai itu sebetulnya. Ya, itu prinsip ekonomi. Nah, ketika kita bicara prinsip ekonomi, ekonomi produksi dipelajari di semester berapa ya? Semester 5 ya barangkali ya? Semester 5 atau semester 4, saya lupa. Oke. Nah, ketika kita ingin bicara tentang prinsip-prinsip ekonomi, maka dari sisi keuangan agribisnis ya, kita akan mempelajari pembiayaan agribisnis dan akuntansi agribisnis ya. Dari sisi pembiayaan apa yang akan kita pelajari? Nanti kita akan mempelajari bagaimana modal, kemungkinan loan, pinjaman, resiko, asuransi, market, pasar. Lalu dari sisi akuntansi apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari bagaimana menyusun neraca, menyusun laporan laba rugi, menyusun aliran kas ya. Maka nanti kita akan dapat bagaimana pemenuhan mendapatkan pendapatan maksimum, dan satu yang kita ingin tidak hanya sekedar pendapatannya maksimum ya dalam konteks sustainability, maka kita juga ingin usahanya berkelanjutan. Maka apa yang harus kita maksimalkan? Apa yang harus kita lakukan? Ini kurang naik ya, saya naikin dikit dulu. Oke, biar enak bacanya.
Nah, apa yang dapat kita lakukan? Maka kita akan mempelajari sumber dan ketersediaan modal. Kita akan menghitung risiko usaha. Kita akan mempelajari tentang asuransi pertanian. Kita akan mempelajari bagaimana peran perbankan. Ya, kemudian dari sisi pelaporan kita akan mempelajari berbagai sistem dalam pelaporan, sistem biaya dan akumulasi biayanya. Bisa ikutin sampai sini? Oke. Yohana Kusumawati. Yohana, sistem pelaporan akuntansi itu ada 3. Yohana, coba apa aja? Silahkan, Yohana. Sistem pelaporan akuntansi adalah laporan laba rugi, neraca, dan aliran kas, Bu. Oke, aliran kas ya. Betul, masih ada di sini. Oke, sekarang kita belajar definisinya. Setelah tadi saya jelaskan tentang apa itu keuangan agribisnis, bahwa keuangan agribisnis itu terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan perusahaan agribisnis dan akuntansi agribisnis, maka kita akan bicara definisinya. Ya. Apa itu keuangan pertanian? Keuangan pertanian adalah suatu studi makro tentang usaha untuk mendapatkan modal. Jadi mendapatkan modal, memakai, dan mengontrolnya. Ya, karena kita bicara di pertanian, maka di bidang pertanian. Ya. Bidang pertanian itu apa saja? Oke, masih ingat nggak? Sudah dapat pengantar ilmu pertanian? Sudah? Semua sudah dapat? Pengantar ilmu pertanian, Ramadan? Ramadan? Ramadan kemana? Ya, Bu. Oke. Sudah dapat pengantar ilmu pertanian? Belum, Bu. Belum dapat? Masa belum dapat? Alda. Alda udah dapat? Sudah, Bu. Sudahlah, Ramadan. Itu mata kuliah di semester awal. Ya, nggak mungkin nggak dapat. Alda, kalau pertanian dalam arti luas itu apa aja subsektornya? Coba ingat nggak? Pertanian dalam arti luas ada 5. Ayo. Sektor tanaman pangan, Oke, siapa sebutin namanya dulu? Silakan. peternakan, perikanan, dan kehutanan. Oke, betul. Namanya siapa? Coba tolong sebutin dulu namanya. Dan Nikah Saputra, Bu. Oke, makasih. Betul. Jadi pertanian dalam arti luas itu mencakup 5 subsektor. Yang pertama adalah peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, dan tanaman pangan. Ya, jadi pertanian itu tidak hanya padi, perkebunan, kehutanan, ada yang memelihara ternak, ada yang punya kolam, itu punya kolam, memelihara ternak itu semua pertanian dalam arti luas. Maka keuangan pertanian itu adalah studi makro tentang usaha untuk mendapatkan modal, memakai dan mengontrolnya di bidang pertanian. Ya. Lalu tadi saya sudah sampaikan bahwa keuangan pertanian terbagi menjadi 2, itulah isi dari mata kuliah ini, yaitu pembiayaan perusahaan agribisnis dan akuntansi agribisnis. Ya, apa itu pembiayaan perusahaan agribisnis? Adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, memakai dan mengontrol, sementara akuntansi tadi adalah pencatatan dan pengukuran. Jadi akuntansi itu adalah pelaporannya. Ya, jadi akuntansi itu adalah pelaporannya. Ini tadi saya sudah sampaikan sebetulnya kalau di buku textbook bahasa Inggris tuh nggak ada mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu nggak ada. Yang ada itu adalah agribisnis finance. Nah, agribisnis finance itu terjemahan bahasa Indonesianya adalah keuangan agribisnis. Jadi di mata kuliah agribisnis finance itu nanti komponennya ada akuntansi, ada pembiayaan. Saya ikutin sampai sini. Oke.
Nah, apa yang perlu kita perhatikan kalau kita tadi kan saya sampaikan bahwa kalau kita mau melakukan usaha dalam bentuk perusahaan agribisnis kan modalnya besar, skala usahanya besar, tenaga kerjanya banyak. Tentu saja setelah kita invest banyak ke dalam perusahaan agribisnis, kita tidak ingin perusahaannya tidak sustainable. Kita ingin perusahaannya dapat keuntungan maksimal, kita ingin perusahaannya berkelanjutan, seperti itu. Maka apa sih faktor yang harus kita perhatikan? Faktor yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah faktor produksi. Ya, jadi dalam pertanian, tadi kan di depan ada kata kunci tuh, ini saya kasih merah. Di depan itu ada kata kunci, prinsip ekonomi itu adalah kondisi di mana kita punya faktor produksi dalam jumlah yang tepat dan kombinasi yang sesuai. Ya, itu kata kuncinya prinsip ekonomi tadi. Ya, kata kuncinya memiliki faktor produksi dengan jumlah yang tepat dan kombinasi yang sesuai. Saya ikuti sampai sini. Tapi jangan tanya sama saya, Bu, gimana kita tahu jumlahnya tepat? Bu, bagaimana kita tahu kombinasinya yang sesuai? Nah, itu nanti kalau kita mau menghitung jumlah tepatnya berapa, kombinasi yang sesuainya berapa, itu nanti ada di mata kuliah ekonomi produksi. Ya, jadi nanti dipelajarinya di ekonomi produksi. Jadi nanti di ekonomi produksi kita akan tahu, oh lahan petani di desa A itu 1 hektarnya bagusnya pakai input benihnya berapa, pakai tenaga kerjanya berapa bagusnya, pakai pupuknya berapa. Nah, itu bisa dihitung dan nanti di mata kuliah ekonomi produksi. Jadi kalau sekarang saya tidak bisa jelaskan karena kita tidak sedang bicara cara menghitung jumlah yang tepat dan kombinasi yang sesuai. Bisa ikutin sampai sini? Bisa? Bisa ya? Oke, nah sekarang saya akan, karena kita masih di semester 3 ya, kalau di semester 3 kita jadi mata kuliah itu disusun dari bawah naik gitu. Jadi kita masih di bawah nih, masih di semester 3. Makanya ekonomi produksi itu dikasih di atas gitu ya, supaya dasarnya sudah kuat dulu mahasiswa. Jadi mata kuliah itu sebetulnya nge-link antara satu dengan yang lain. Oke. Faktor produksi itu apa aja sih komponennya? Apa sih yang termasuk dalam faktor produksi? Ini nanti dipelajari juga di usaha tani faktor produksi ini. Faktor produksi itu umumnya ada 4. Ya, ada modal kapital, ada tenaga kerja, ada lahan, ada keterampilan. Keterampilan itu dalam beberapa textbook ilmu usaha tani itu sering disebut dengan manajemen. Jadi keterampilan itu kalau di buku usaha tani atau nanti kalau belajar di usaha tani, keterampilan itu sering disebut dengan manajemen. Jadi ada 4 modal usaha tani, modal pertanian itu. Atau ada 4 faktor produksi dalam pertanian. Yang pertama adalah modal kapital. Modal kapital itu maksudnya adalah mesin, traktor, alat panen, cangkul. Jadi modal kapital. Lalu tenaga kerja, lalu lahan, lalu keterampilan atau manajemen. Jadi saya ulangi kembali, kalau jangan sampai nanti kok lain ya gitu. Faktor produksi yang di Bu Desi dengan faktor produksi yang diajarin sama dosen di ekonomi usaha tani nggak sama. Jadi sebetulnya sama. Di ekonomi usaha tani, di dalam mata kuliah usaha tani nanti keterampilan disebut dengan manajemen ya. Kemudian mereka biasanya sebut modal capital itu hanya modal saja. Jadi modal, tenaga kerja, lahan, dan manajemen kalau di usaha tani. Tapi pada prinsipnya sama. Saya ikutin sampai sini? Oke, nah yang kedua, kalau kita sudah tahu modal mana yang sudah kita punya, maka yang kedua yang penting adalah manajemen keuangan. Nah, ini manajemen keuangan ini juga nanti akan dipelajari lebih lanjut ya. Jadi ada manajemen keuangan. Jadi selain ketersediaan aset, selain tujuan kita kan tetap ingin pendapatan maksimum ya. Nah, tujuannya tuh perusahaan itu nanti perusahaan agribisnis itu sebetulnya tujuannya 2, mau pendapatan maksimum atau mau biaya minimum. Nah, itu 2 tujuannya. Salah satu nggak bisa dicapai dua-duanya. Nanti kalau di ekonomi produksi itu belajar secara matematik, menurunkan, bikin turunan 1, turunan 2 gitu ya. Tapi kondisinya ada 2 yang bisa dipilih, nggak bisa dua-duanya. Jadi apakah mau memaksimumkan pendapatan atau mau meminimumkan biaya nanti di ekonomi produksi. Nah, jadi yang selain aset, tadi yang aset ya faktor produksi yang pertama. Apa sih yang menentukan capaian pendapatan? Yang pertama kondisi perusahaan. Ya, kondisi perusahaan itu
maksudnya adalah di tahun-tahun sebelumnya apakah perusahaan ini dalam kondisi baik keuangannya, untung atau tidak, gitu. Yang kedua, efisiensi kerja. Nah, efisiensi kerja ini tadi berkaitan dengan penggunaan input tadi. Jadi efisiensi kerja ini berkaitan dengan penggunaan input dalam jumlah yang tepat dan kombinasi yang sesuai. Itu maksudnya efisien. Jadi kalau dia jumlahnya tepat, kombinasinya sesuai, maka perusahaan itu namanya efisien. Nah, nanti Bu, gimana kita tahu dia efisien atau tidak? Nanti dihitungnya di mata kuliah ekonomi produksi. Ya, kalau di sini kita hanya bicara bagaimana mendeteksi komponen-komponen biayanya, kemudian kita juga akan bicara bagaimana bikin laporan keuangannya, ya. Tapi kalau mau deteksi dia efisien atau tidak, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah ekonomi produksi. Yang ketiga, yang menentukan pencapaian pendapatan itu adalah keterampilan pengusahanya dalam mengelola modal, dalam mengelola usaha gitu. Jadi yang tentu saja baik atau tidaknya perusahaan itu sangat ditentukan oleh pengusaha atau si manajernya, kira-kira gitu. Kalau di mata kuliah manajemen agribisnis kan kita bicara tentang bagaimana seorang manajer ya mengelola usaha agribisnis. Nah, maka manajer ini harus punya keterampilan supaya nanti dia bisa mencapai pendapatan maksimum seperti itu ya. Maka dalam konteks artinya apa? Kalau sebetulnya kalau kita bicara kondisi usaha, kita bicara efisiensi, bicara keterampilan pengusaha, itu tidak hanya cukup dengan mempelajari mata kuliah akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Akuntansi dan pembiayaan agribisnis itu masih kulit-kulitnya aja, kira-kira gitu. Mau belajar lebih dalam, maka kita nanti akan belajar ekonomi produksi, kita nanti akan belajar manajemen agribisnis, menghitung-hitungnya ada di ekonometrika, menghitung lebih jelas, maka ada ekonomi kelembagaan dan sebagainya, bagaimana kita mengelola sebuah usaha. Jadi nanti setelah selesai dari prodi agribisnis, mahasiswa punya kemampuan yang lengkap gitu untuk mengelola sebuah usaha agribisnis. Kalau kuliahnya serius, bisa ikutin? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ini mati pernah. Nah, yang ketiga apa sih yang nentuin yang perlu kita perhatikan? Tujuan perusahaan. Ya, tentu tujuan perusahaan kalau kita bicara perusahaan agribisnis ada nggak sih perusahaan yang nggak pengen dapat untung? Ada. Kalau di dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen kan ada perusahaan yang sebetulnya tidak dapat untung. Contohnya apa? Ingat nggak? Di dasar-dasar manajemen itu ada loh usaha yang tidak didirikan tapi nggak dapat untung. Nah, oke, coba Tusriono. Nah, ada contoh Tusriono mungkin tahu apa ya jenis usaha yang mungkin yang nggak dapat untung loh gitu, tapi masih tetap jalan usahanya. Apa coba? Koperasi mungkin, Bu. Apa? Apa? Koperasi. Koperasi. Oke. Apalagi ada lagi boleh? Silakan yang lain. Ayo. Suaranya David Andreas Pratama, silakan David. David Ya, Bu. Andre, ya David. Contoh selain koperasi, apalagi kira-kira perusahaan yang sebetulnya walaupun nggak dapat untung masih harus jalan gitu loh. Kira-kira apa ya, Pit ya? Nggak ada sih Bu kayaknya. Nggak ada ya? Oke. Muhammad Rizky? Di Dasmen, ada di Dasmen tuh, jenis bentuk-bentuk usaha. Muhammad Rizky, silakan Muhammad Rizky. Sudah bangun belum Muhammad Rizky? Yuk. Nah, oke. Apa Rizky jawabannya? Silakan. Bentar, Bu. Apa? Ada nggak?
Kalau kayak misalnya nih ya di luar ini, kalau pernah dengar rumah zakat gitu perusahaan nggak sih sebetulnya? Usaha nggak sih sebetulnya? Ya. Ya nggak? Siapa? Singgi mau bantu jawab silahkan. Kalau Singgi. perusahaan yang bergerak di bidang sosial gitu ya, Bu? Iya, iya betul. Siapa namanya tadi yang jawab? Contohnya apa? Silakan sebutin namanya, saya soalnya Aprilia. lagi Aprilia. Contohnya apa Aprilia? Coba silakan. Kalau yang Aprilia sering Kartini. saya lihat, kalau yang sering saya lihat di ponsel itu kan kayak kita bisa segala macam itu, Bu. Nanti keuntungannya itu juga dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu, kayak Iya. ICT Humanity gitu. Iya, oke. Jadi kalau lihat di Gojek itu kan sekarang ada tuh untuk aid-nya ya, untuk bantuan kan gitu ya. Nah, itu juga perusahaan sebetulnya, tapi mereka tidak mengejar keuntungan. Jadi ada loh usaha yang tidak mengejar keuntungan, tapi untuk saat ini kita tidak sedang bicara usaha yang sifatnya sosial. Jadi ada sebetulnya perusahaan yang tidak akan meraih keuntungan maksimal, tapi kita saat ini sedang tidak bicara perusahaan yang seperti itu. Jadi tujuan di kita, karena kita bicara perusahaan agribisnis, tadi udah disampaikan sama temannya, contoh usaha yang kayak tadi itu ya tadi kitabisa.com, rumah zakat ya, atau mungkin ada panti asuhan, yayasan sosial, itu sebetulnya bentuk usaha juga tapi tidak mengejar profit. Jadi nanti kalau di mata kuliah, saya nggak tahu apakah dipelajari di ekonomi pertanian ya, karena saya sudah lama nggak mengajar ekonomi pertanian. Sebetulnya kalau di mata kuliah ekonomi pertanian itu, kalau dilihat kurva biaya itu kan ada yang dapat keuntungan normal, ada keuntungan super normal. Nah, kalau di kurva biayanya itu keuntungan perusahaan-perusahaan sosial tadi dia posisinya keuntungannya normal, di mana penerimaannya sama dengan biaya. Tapi kalau untuk perusahaan agribisnis dia harus dapat keuntungan super normal. Jadi biayanya itu di atas biayanya itu harus, jadi kalau ini adalah biayanya, ini adalah biaya total gitu ya. Maka nanti keuntungan itu harusnya di atas biayanya. Jadi harga jual itu harusnya di sini, harus di sini. Jadi kalau ini biaya terendah, maka dia di sini. Jadi ini nanti untung gitu kalau di kurva biayanya itu. Ya. Jadi salah satu juga yang harus diperhatikan ketika kita mengelola perusahaan agribisnis, maka kita harus lihat bahwa tujuan perusahaan itu adalah meraih keuntungan maksimal dan mempertahankan kelestarian, keberlanjutan maksudnya ya perusahaan agribisnis. Nah, kedua tujuan ini tentu saja kalau mau dicapai bersamaan agak susah. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kalau mau lestari, kalau mau perusahaannya berkelanjutan, maka keuntungannya nggak bisa maksimal. Tetapi keduanya bisa dipelajari. Nah, artinya keduanya bisa dihitung pada taraf mana sebetulnya kita bisa mendapatkan keuntungan, tetapi tetap perusahaannya bisa berkelanjutan. Nanti bisa dihitung. Bisa ikutin sampai sini? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pengantar kuliah hari ini. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Ada? Indah Rahayu Lestari mau tanya? Indah, silakan. Enggak, Bu. Enggak. Nah, apa sih sebetulnya tadi saya bicara prinsip ekonomi, saya ulang, prinsip ekonomi itu ada dua, mau keuntungan maksimal atau mau biaya minimal. Nah, apa sih peranan prinsip ekonomi itu dalam akuntansi dan pembiayaan agribisnis? Pertama, ya, prinsip ekonomi itu nanti berperan untuk menentukan keputusan investasi. Mau investasi atau tidak? Berapa bahan baku yang mau dipakai? Itu gunanya. Ya, berapa jumlah produksi yang harus dihasilkan? Kedua, berguna untuk menentukan keputusan mengenai jumlah produksi yang harus digunakan. Lalu, keputusan untuk menentukan jumlah modal. Dan yang terakhir, memilih sumber-sumber modal. Jadi nanti ketika kita mencoba melihat peranan prinsip-prinsip ekonomi dalam akuntansi dan pembiayaan, artinya apa? Dengan mengambil keputusan ini, kita bisa menyusun kebijakan keuangan. Ya, jadi nanti arahnya adalah kita menyusun kebijakan keuangan. Kalau belajar di ekonomi produksi, nanti yang disusun kebijakan produksi, kira-kira gitu. Kalau belajar manajemen tata niaga, yang disusun adalah kebijakan pemasaran. Nah, tapi kalau sekarang, karena kita bicara keuangan pertanian atau keuangan agribisnis, maka ujung dari apa yang kita pelajari itu kita bisa menyusun kebijakan keuangan.
Dan tentang apa? Yang pertama tentang tadi sesuai dengan yang ada di atas ini. Sumber modalnya mau dari mana? Ketersediaannya bagaimana? Mau pinjemnya berapa? Misalnya kalau kita mau bikin usaha dari pinjaman. Prosedurnya bagaimana? Ada resiko nggak usahanya? Karena kita di perusahaan-perusahaan yang di luar pertanian kan pasti semua udah pakai asuransi. Pakai asuransi nggak? Mau pakai kerjasama sama perbankan nggak? Gitu. Nah itu kebijakan-kebijakan keuangan yang nanti bisa kita putuskan setelah kita selesai mempelajari materi-materi yang ada di analisis di akuntansi dan pembiayaan agribisnis. Termasuk juga ketika kita menyusun laporan laba rugi, neraca, cash flow, nanti semua akan membantu kita untuk menyusun kebijakan-kebijakan keuangan. Ya. Oke. Demikian materi kuliah saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini, silakan. Ada yang ingin tanya? 59 orang pesertanya, berarti kurang 5 orang yang nggak masuk. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Akbar Collins, ada yang mau ditanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya. Ya, Divi. Tadi prinsip ekonomi itu ada 2, Divi. Apa coba, Divi? Silakan, Divi. Ayo, Divi. Yang pertama tuh Ya. input tertentu dapat keuntungan yang maksimal. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, pendapatan tertentu bisa menggunakan biaya yang minimal. Biaya minimal, betul. Oke, berarti menyimak. Nimas Aisyah Putri, Nimas, silahkan. Nimas, tadi ada 4 faktor produksi, apa aja Nimas, silahkan. Nimas, ada 4 faktor produksi? Silakan Nimas. Ayo Nimas. Nimas, coba naikin dikit mukanya biar saya kelihatan mukanya. Modal kapital, tenaga kerja, lahan, terus manajemen atau? Oke. Agus Paristo. Silakan Agus. Agus, kebijakan apa sih yang bisa kita susun setelah kita mempelajari akuntansi dan pembiayaan agribisnis? Kebijakan apa, Agus? Agus? Agusnya ada di mana, Agus ini? Kebijakan apa, Agus, yang bisa kita susun setelah kita mempelajari akuntansi dan pembiayaan agribisnis? Silakan, Agus. Oh, ntar. Chandra, silakan Chandra. Aktifkan dulu speakernya, Chandra. Bentar, Bu. Nah, sebentar semua ini. Now, siapa yang mau jawab? Silakan sebutin namanya. Vira Ayu Lestari, Bu. Vira Ayu. Indi, Bu. Oke, silakan. Apa? Coba kebijakan apa? Ada kebijakan keuangan, ada kebijakan pembiayaan sama akuntansi. Jadi, kalau pembiayaan itu sumber dan ketersediaan modal, pinjaman dan produsernya, analisis risiko usaha, asuransi pertanian, dan perbankan. Kalau akuntansi tadi, penyusunan laporan keuangan itu ada LLR, neraca, cash flow. Kalau pencatatan input dan output itu ada input dan output produksi. Oke, good. Makasih. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Sebutin namanya dulu ya. Silakan. Saya Indira Ayu Lestari dari kelas Agribisnis Palembang, izin bertanya. Tadi kan ada faktor produksi yang udah dijelasin sama Nimas. Nah, betul. Itu ada 4, modal kapital, tenaga kerja, lahan, keterampilan. Syarat tertentu kan harus dipenuhi untuk bisa menghasilkan produksi dan meraih pendapatan. Nah, ada nggak Bu faktor di antara 4 itu yang paling menghambat dalam meraih atau menghasil produksi dan meraih pendapatan maksimal? Oke, baik. Bagus pertanyaannya, Indira ya. Makanya ini sama dengan bicara ketika saya tadi sampaikan ini, sebetulnya pertanyaan Indra itu sama, Bu,
Mana Bu dari 4 faktor itu yang bisa, yang tadi kan kita bicara nih, jumlah yang tepat dan kombinasi yang sesuai. Ya kan pertanyaannya gitu. Mana Bu kalau sesuai dengan kombinasi, mana yang mau kita dahulukan dari 4 ini? Kan kira-kira gitu. Kalau kombinasi itu kan tidak harus sama, tidak harus bagi 4 kan ya? Ya enggak? Maka tergantung kondisi yang kita, makanya saya bilang untuk tahu mana yang menghambat, mana yang tidak, harus dianalisis pakai ekonomi produksi sebetulnya. Nanti di ekonomi produksi itu kita tahu misalnya, jadi di ekonomi produksi itu nanti kita tahu dengan menggunakan persamaan regresi, kita tahu input pupuk itu harus ditambah atau dikurang. Kalau dia sudah kebanyakan, nanti hasilnya minus terhadap produksi. Oh ini menghambat nih, makanya dia harus dikurangi penggunaannya. Nah begitu. Kemudian misalnya lahan, ternyata lahannya terlalu luas gitu. Nah itu bisa, jadi harus dikurangi lahannya. Jadi nanti Pak, kalau sebetulnya dalam teknis, secara ekonomi gitu ya, secara ekonomi kita bisa hitung fix berapa faktor produksi itu bisa digunakan. Bahkan modal tuh harus dipakainya sekian, tenaga kerja harus dipakainya sekian, lahan harus, itu bisa dihitung sebetulnya secara ekonomi. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan indah fixnya di antara 4 ini mana yang menghambat, maka saya secara ekonomi fixnya itu nggak bisa jawab gitu karena harus diteliti dulu. Tetapi kalau pertanian secara umum kita 4-4-nya sebetulnya jadi persoalan, lahan jadi persoalan. Kenapa lahan jadi persoalan? Karena sekarang banyak lahan pertanian itu terkonversi jadi lahan bangunan. Jadi karena ya lahan itu kan jumlahnya tetap, sementara orang yang membutuhkan lahan terus bertambah. Jadi lahan pertanian ini makin lama makin berkurang. Persoalan, ya tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja juga menghambat? Karena hampir semua petani itu pendidikannya masih SMP ke bawah, sehingga daya serap terhadap teknologinya juga rendah. Saya ikutin sampai sini. Karena pendidikannya rendah, tenaga kerja tentu saja keterampilan dalam mengelola atau kemampuan manajemennya juga terbatas. Saya ikutin. Modal bagaimana? Ada yang bisa nambahin? Kalau modal capital, modal capital itu misalnya mesin, traktor, itu gimana kira-kira? Divi bisa bantu menjelaskan? Silakan Divi bisa bantu. Kalau modal gimana kira-kira? Apa sih yang menyebabkan modal itu bermasalah di sektor pertanian? Kenapa? Modal itu bermasalah. Kalau petani itu rata-rata punya modal atau enggak sih sebetulnya dalam melakukan usaha tani? Enggak semuanya, Bu. Enggak semuanya. Pernah dengar apa namanya tuh tengkulak? Istilah tengkulak atau rentenir? Wah, ini anak semester 1 nih belum pernah jalan-jalan ke desa soalnya ya. Jadi saya agak susah juga jelasinnya. Jadi petani itu gini, salah satu yang menyedihkan di sektor pertanian, utamanya padi lah ya, kalau mungkin kalau di perkebunan, kehutanan, mudah-mudahan tidak banyak gitu kejadiannya. Tapi kalau di padi, petani itu kalau mau nanam, ini ada yang orang tuanya berprofesi petani nggak kira-kira di sini, di kelas ini? Silakan, nggak apa-apa. Siapa? Ada, Bu. Chandra. Oke, Chandra dari mana? Dari Banyuasin, Bu. Dari Banyuasin. Desa apa? Kecamatan apa? Kecamatan Muara Padang, Bu. Muara Padang. Jadi sekarang ada di Muara Padang? Iya, Bu, ada di Muara Padang, Bu. Desanya apa? Desa Margomulyo, Bu. Desa Margomulyo. Nah, gimana Chandra kalau Chandra etnisnya apa, Jawa ya? Jawa, Bu. Jawa, oke. Nah, kalau orang tuanya mau nanam padi itu gimana Chandra kira-kira? Chandra pernah dengar, pasti tahu dengan tengkulak kan ya? Tahu, Bu, tahu. Tahu. Apa tuh? Coba jelasin Chandra. Ini yang orang lapangan nih Chandra nih. Silakan Chandra. Tapi sebelumnya gini, Bu ya. Nah, silakan. Orang tua saya nih emang dari turun-temurun tuh itu, Bu. Dari orang tuanya dulu tuh punya lahan, Bu. Dia tuh jadi nggak pernah minjem ke tengkulak gitu, Bu. Jadi modal sendiri. Jadi setahu saya orang tua saya tuh nggak pernah pinjem di tengkulak, Bu. Jadi, emang ada, Bu, tengkulak tuh kayak dia tuh minjemin uang, nanti dikembaliinnya di saat kita sudah panen, Bu, gitu. Kayak hasil panen kita nanti tuh
dijual ke tengkulak itu. Nah, tapi Ya. tidak dibayar, Bu, gitu. Ya. Oke. Kalau menurut Chandra, persentase yang terlibat di tengkulak berapa banyak, Chandra? Kayaknya lebih besar di tengkulaknya, Bu. 60-an% lah, Bu. Betul ya. Jadi saya apresiasi terhadap orang tua Chandra yang sama sekali tidak pernah terlibat di tengkulak. Komoditinya apa, Chandra? Padi, karet, sawit? Padi, Bu. Padi. Sudah pernah konversi atau dari awal selalu padi? Selalu padi, Bu. Emang dari dulu. Dari padi. Punya kebun sawit, punya kebun karet, Chandra? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke ya. Jadi di sana tapi sudah banyak ya yang konversi ya, Chandra? Sudah banyak, Bu. Di sini Ya, kebanyakan karet sama sawit. Karet sama sawit, iya betul. Ya, jadi tadi, nah ini Chandra nih fakta di lapangan nih gitu ya, yang mengatakan bahwa petani itu dari sisi modal itu sangat terbatas. Artinya kalau dia mau nanam, mereka cari tengkulak dulu. Jadi kalau istilah dalam ekonominya itu tanamannya diijonkan, ya. Diijonkan itu tanamannya itu dijual masih dalam bentuk padi udah di ini ya. Makanya tadi kata Chandra dia jual padinya ke sana nggak dapat apa-apa karena di awal tuh sudah nerima input, sudah nerima pinjaman gitu lah. Nah itu seperti dalam tanda kutip lah ya, seperti lingkaran setan di desa-desa di sektor-sektor pertanian kita gitu loh. Nah itu tadi ijon, jadi tanaman ijon itu tanamannya masih hijau tuh udah diijonkan gitu, istilahnya tuh gitu. Jadi yang mengambil keuntungan itu justru tengkulak. Makanya kalau harga misalnya untuk tanaman-tanaman yang sudah diijonkan, walaupun nanti pada saat panen atau pada saat kapan ternyata harganya naik, itu udah nggak bisa lagi karena sudah dibayar, sudah dipinjamkan dari awal. Seperti itu. Nah ini kita baru bicara modal. Akhirnya apa? Karena dari usaha tani padi itu nggak punya modal, terus pas sudah panen nggak dapat pendapatan, maka banyak petani yang tergiur melakukan konversi ke karet, ke sawit. Harapannya apa? Harapan mereka adalah karena harga sawit itu lebih mahal daripada harga beras. Kemudian harga karet itu lebih mahal daripada harga beras juga gitu. Makanya kemarin banyak yang konversi. Tetapi pada saat awal pandemi harga karet sama harga sawit turun, banyak yang balik lagi dari karet kemudian dari sawit atau karet itu balik lagi ke padi. Karena ternyata lebih menguntungkan nanam padi pada saat harga karet dan sawit turun di awal pandemi kemarin gitu loh. Ya, betul Chandra gitu ya ceritanya Chandra ya? Iya, Bu. Soalnya kan kemarin itu sempat naik harga karet sama karet sama sawit. Tapi karena pandemi ini jadi turun lagi, banyak itu lagi, Bu, pindah ke padi lagi, Bu. Iya, jadi itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana petani itu harus beradaptasi dengan situasi, dengan kondisi gitu ya, supaya bisa tetap bertahan, sustainable gitu. Jadi supaya hidupnya bisa tetap bertahan. Kira-kira gitu. Nah, sama dengan perusahaan juga harus bisa mengelola modalnya, harus bisa mengelola tenaga kerjanya, harus bisa mengelola keterampilan dari gimana ya, petaninya harus bisa bertindak, pemilik usahanya harus bisa sebagai manajer gitu, paham bagaimana mengelola sebuah usaha. Kira-kira seperti itu. Silahkan ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Sebutin namanya ya. Nabila Nisfi dari kelas A, Bu. Oke, Nabila. Oke, Nabila. Oke, silakan. Bagaimana perusahaan yang tidak mendapatkan untung tetapi tidak mengalami kerugian, Bu? Oke, iya betul. Jadi kalau di ekonomi, sudah dapat ekonomi mikro sudah dapat ya? Rasanya semester 2 ada ekonomi mikro? Sudah, Bu. Sudah. Sudah belajar tentang teori biaya belum di mikro? Sudah. Salah satu bab di ekonomi mikro itu ada tentang cost, tentang biaya. Ya. Nah, di situ disampaikan bahwa perusahaan itu nanti ada 3 macam, ada kurvanya sebetulnya. Gimana nih mau jelasinnya? Ada di ekonomi mikro itu. Kelihatan saya?
Jadi kan kalau di ekonomi mikro itu dia ada kurva begini nih. Ini biaya tetap, ini biaya tetap, ini biaya variabel. Jumlah dari biaya tetap sama biaya variabel itu adalah biaya total. Ini biaya total rata-rata ya, biaya rata-rata. Biaya rata-rata. Nah, ya, ini adalah titik minimal. Nah, kalau nanti harganya di sini, ini ada price. Ini rupiah. Ini rupiah nih yang X, yang Y, ini sumbu Y-nya ini rupiah. Sumbu X-nya ini adalah kuantitas barang yang diperdagangkan. Nah, kalau harga barang di sini, biaya terendah di sini, artinya apa? Price, harga barang per satu unit itu sama dengan biaya rata-rata. Ya, kalau misalnya kira-kira gini, kalau harga penanya 1.000, harganya kita beli pena harganya 1.000, kita biaya produksi penanya 1.000. Nah, dapat untung nggak di sini Nabila? Nadila? Iya, Bu. Masa sih harganya 1.000? Tidak, Bu. Biayanya 1.000. Nggak dapat untung di sini. Ini namanya keuntungan normal, normal profit kalau di ekonomi mikro. Ada di ekonomi mikro. Bisa ikutin nanti ya. Ada nggak perusahaan yang untung? Ada. Kalau kita bicara perusahaan agribisnis nggak mau kurvanya kayak gini. Perusahaan agribisnis maunya harganya di sini, lihat. Ya, ini BR, ini BVR, ini biaya variabel rata-rata, ini biaya tetap rata-rata, ini biaya rata-ratanya. Nah, kalau yang ini keuntungan normal ya. Keuntungan normal itu harga tuh ada di tempat minimal biaya rata-rata. Nah, kalau orang perusahaan agribisnis dia nggak mau harganya di situ, dia mau harganya di sini. Ini price. Ini biaya minimalnya, ya. Maka price itu adalah BR, BR minimal BR ya, BR minimum. Ini ada di ekonomi, ini hanya meriwayat saja ya, sudah dipelajari. Maka kalau di titik ini, kalau saya tarik gitu ya, kan tadi di sini nih kalau keuntungan normal, kalau di sini nggak dapat untung, maka price-nya lebih besar daripada biaya rata-rata. Jadi kira-kira di sini price-nya tuh jadi 1.500, kira-kira gitu. Lebih besar daripada 1.000. Untungnya berapa Nadila? 500. 500. Jadi ini adalah P1 tadi, ini P2, ini P1, ini P2, ini P1. Mana yang untung? Ini loh kurvanya. Ini kalau diarsir segi 4, itulah untungnya 500 itu. Ini namanya kondisi keuntungan super normal. Jadi keuntungan di atas normal. Kalau ini namanya keuntungan normal, walaupun sebetulnya teori secara penjelasan dia nggak dapat untung. Tapi ini namanya keuntungan normal. Kenapa masih disebut keuntungan normal? Karena semua biaya itu masih tertutupi. Karena biayanya kan masih bisa ditutupi dengan harga kan. Jadi kita perlu biaya untuk bikin pena itu 1.000. Harga jualnya 1.000, berarti semua biaya udah tertutupi. Kalau yang ini sudah dapat untung 500. Yang perusahaan tidak bisa jalan itu jika nanti harganya lebih kecil, price-nya lebih kecil daripada biaya rata-rata. Artinya apa? Biaya harga penanya itu sudah nggak bisa lagi menutupi biaya untuk bikin penanya. Biaya itu komponennya apa? Biaya itu komponennya tadi ada apa tadi lah? Ada tenaga kerja, ada modal, ada manajer, ya enggak? Saya ikutin ada lahan. Lahan mungkin kalau dia perusahaan tuh bisa gedung kan gitu ya. Kantor. Bisa ikutin nggak sampai sini? Kalau yang atas ini perusahaan masih bisa jalan. Kenapa masih bisa jalan? Karena biayanya masih tertutupi. Jadi yang atas ini dalam jangka pendek perusahaan masih bisa jalan. Tapi kalau yang bawah ini udah nggak bisa jalan lagi. Kalau yang ini masih tentu bisa jalan karena dapat untung super normal. Kira-kira gitu. Ya, nanti dibuka-buka lagi buku ekonomi mikronya tentang cost. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Nadira Mispi dari kelas B, Bu, izin bertanya. Silakan Nadira. Tadi Nadila, ya silakan. Tadi yang tanya Nadila Ada dua, kan? Bu.
Iya, Bu. Oh gitu. Oh satunya tadi yang nanya Nadila. Oh kembar. Iya, Bu. Iya, Bu. Satunya di kelas A, Oh. satu kelas B. Oh oke. Oke. Iya, Bu. Oke. Bu, izin Terus silakan. bertanya, Iya silakan. di bagian tujuan perusahaan tadi, target usahanya dapat meraih keuntungan maksimal dan mempertahankan kelestarian perusahaannya. Tetapi kedua tujuan tersebut sulit untuk dicapai. Apakah ada metode dan solusinya sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, Bu, walaupun peluangnya kecil? Terima Tentu. kasih, Bu. Makanya karena kita orang ekonomi, nggak tahu ya kalau saya orang yang saya ini orang kuantitatif gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Karena kalau di sosek itu kita tuh ada dua tuh. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Ada orang ekonomi agribisnis, ada orang manajemen agribisnis. Nah, saya orang ekonomi agribisnis. Nah, untuk orang ekonomi agribisnis tuh everything can be count gitu. Jadi semua bisa dihitung gitu. Artinya kalau mau ditanya bisa kok dihitung sampai batas kapan sih perusahaan itu keuntungannya sekian, kemudian tapi dia tetap lestari, itu bisa ada berbagai skenario yang bisa dibuat. Nah, nanti tentu tidak di mata kuliah ini sebetulnya gitu, karena di mata kuliah ini kita baru belajar dasar bagaimana bikin laporan keuangan, bagaimana mendeteksi biaya-biayanya, bagaimana mengolah biaya. Tapi kalau sudah sampai nanti keputusan untuk usahanya keuntungannya berapa, dia bisa bertahan berapa lama, itu nanti ada di mata kuliah analisis kelayakan usaha agribisnis. Ada ya semester ini mata kuliahnya. Saya ngajar kelas B rasanya, kelas Palembang. Nah itu nanti di sana kita belajarnya. Saya ikutin. Jadi bagaimana supaya dia sustainable, tapi tetap dapat untung gitu. Bisa ikutin? Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Terima kasih, jadi Bu. sama-sama. Ada lagi silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Oh iya, silakan. Dari Sebutin yang namanya enggak, tolong. Namanya disebut dulu, siapa? Soalnya nama saya sedang... Novaldi Ramadan, Bu, dari kelas Agribisnis A Palembang. Siapa? Sebentar. Novaldi Ramadan, Bu. Biasanya kan kok Novaldi. Oke, Novaldi, silakan Novaldi. Dari yang Ibu jelaskan tadi, Bu, dari materi. Jadi, Bu, perusahaan tani yang modern dan besar disebut perusahaan agribisnis. Dan perusahaan dengan peringkat masih tradisional disebut usaha tani. Apakah ada kemungkinan usaha tani menjadi modern dan besar akan menjadi perusahaan agribisnis? Dan juga sebaliknya, dari perusahaan agribisnis menjadi kecil dan menjadi usaha tani. Sekian, terima kasih. Oke. Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan Novaldi? Ada nggak yang bisa jawab? Dari usaha tani bisa jadi perusahaan nggak sih? Dari perusahaan bisa jadi kecil nggak sih? Kan sebetulnya kita bicara perusahaan agribisnis ini kan analoginya di agribisnis, artinya we can apply, kita bisa aplikasikan di sektor yang lain. Silakan, ada yang bisa bantu nggak jawabannya? Pertanyaannya bagus, pertanyaan Novaldi, silakan. Izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebutin namanya dulu ya. Nadila Oktar ini, Bu, dari Agribisnis A Palembang. Jadi menurut Nadila, dalam dunia perbisnisan itu semua bisa terjadi. Nadila ya, namanya mirip-mirip semua ini, Nadila ya. Iya, Bu. Oke, terus jadi menurut Nadila, dalam dunia bisnis itu semuanya itu bisa terjadi. Baik itu dari yang rendah jadi lebih sukses, ataupun yang sukses bisa balik lagi ke rendah. Seperti halnya itu juga di usaha tani dan juga perusahaan agribisnis. Usaha tani ini kan adalah perusahaan dengan peringkat usaha masih tradisional dan sederhana, masih subsisten, yang masih usaha taninya tuh masih kayak sederhana itu. Nah, perusahaan agribisnis sementara yang lebih modern. Nah, di sini menurut Nadila, usaha tani itu bisa menjadi perusahaan agribisnis apabila usaha tani tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat yang sebelumnya itu sederhana, yang sebelumnya itu tradisional bisa berubah menjadi modern sehingga bisa berubah menjadi perusahaan agribisnis. Begitupun sebaliknya mungkin perusahaan agribisnis, tetapi ya perusahaan agribisnis menjadi usaha tani itu kemungkinan bisa terjadi apabila seperti halnya tadi. Misalnya perusahaan agribisnis kan modern, menggunakan alat-alat yang alat-alat yang modern, misalnya untuk melakukan padi itu lebih modern alatnya. Tetapi karena adanya keterbatasan mungkin atau tenaga kerjanya yang kurang terampil sehingga tidak bisa menggunakan yang baik dan keuntungan yang tidak dapatkan optimal sehingga dia bisa menjadi usaha tani saja sehingga tetap menggunakan yang alat-alat sederhana tersebut. Jadi menurut Nadila semuanya itu bisa terjadi tergantung dari keadaan
usaha tani atau perusahaan agribisnis itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Nadila. Jawabannya Nadila udah detail sekali, betul. Ya, jadi bisa saja dari yang kecil. Kan itu nanti kita belajar analisis kekayaan usaha, kita akan belajar juga bagaimana manajemen produksi pertanian. Itu nanti akan kita belajar ke sana. Artinya dari perusahaan kecil itu tentu bisa menjadi besar. Tapi bisa saja karena satu hal yang besar bisa jadi kecil. Persoalannya adalah, ada nggak yang bisa sharing pendapat? Bagaimana petani, yang tadi kan kata Chandra tuh petani itu kan peta-peta tuh usahanya. Ada yang punya 1 hektar, ada yang punya, kan mengelolanya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya bisa jadi bisa jadi perusahaan usaha tani, jadi bisa jadi perusahaan agribisnis? Ada nggak yang bisa bantu jawab? Kan dia satu-satu tuh, kalau dia perusahaannya kecil, pemiliknya 1 orang, kan bisa mungkin dia dapat bantuan, atau kalau kita bicara perusahaan juga pertanian. Persoalannya ada, kalau kita bicara usaha tani, petani itu ya sendiri, kemudian lahannya kecil, mau dijadiin usaha pertanian. Ada nggak yang punya masukan? Silahkan kita diskusi. Ayo, Sandra mungkin bisa bantu? Izin menjawab, Bu? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Chandra dari kelas A Agribisnis Palembang. Menurut saya, Bu, usaha tani itu bisa berkembang menjadi perusahaan agribisnis apabila usaha tani itu saling bantu satu sama lain. Ibaratnya kan dia tuh kayak baru penanaman tuh, Bu, ya. Kan biasanya tuh sendiri-sendiri. Nah, itu saling gotong royong, Bu, saling membantu satu sama lain. Jadi kan lebih mudah dan lebih cepat, Bu. Jadi kalau lebih saling membantu itu mungkin bisa menjadi perusahaan bisnis, Bu, dari usaha tani. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi sebetulnya pemerintah sudah mendorong petani itu supaya jadi bisa perusahaan agribisnis dengan metode ada yang namanya korporasi pertanian. Tapi sampai sekarang belum jalan. Chandra, ada program apa yang sekarang dijalankan oleh pemerintah atau penyuluh di kampungnya Chandra? Ada nggak dapat bantuan apa? Ada proyek apa gitu sekarang ini? Ada, Bu. Apa? Sekarang Serasi? ada kelompok tani, Bu. Kelompok tani, oke. Dapat bantuan dari yang proyek serasi itu nggak? Iya, Bu. Sejahtera. Tapi cuma kayak tanggul serasi aja sih, Bu. Kalau alat-alatnya kadang tuh dipegang yang punya uang, Bu. Ibaratnya kan para petani yang nggak punya uang tuh nggak bisa nebus, Bu. Nah, jadi yang punya uang itu yang nebus alatnya, Bu. Gitu. Kalau di sini, Bu. Terus nanti petaninya sewa gitu? Ya, petaninya sewa, Bu. Jadi dimanfaatkan gitu, Bu. Oke. Ya, ini bisa jadi bahan riset ya, Chandra. Sebetulnya nanti risetnya nggak usah terlalu jauh. PA-nya siapa, Chandra? Pak Dekan, Andi Mulyana, Bu. Pak Andi itu udah nggak dekan lagi sekarang, sudah diganti. Siapa dekan kita yang baru? Makanya tadi saya di awal tadi tanya, WD1 kita laki-laki apa perempuan? Nah, nggak tahu semua ternyata, semuanya bilang laki-laki. Pak Andi sekarang jadi rektor malah sudah di Universitas Musirawas. Ya, sekarang dekannya Pak Muslim, Pak Andi udah jadi rektor di Universitas Musirawas. Ya, oke, ya karena ini akibat dampak kuliah online itu. Udah pernah ketemu belum sama Pak Andi? Belum, Bu. Nah, ini ada yang PA-nya saya nggak di sini? Ada? Ada, Bu. Ada. Oh. Nadira, Cindy, sama Tertus Riono, Bu. Oke. Nadira ya. Oke. Belum pernah ketemu juga kan? Cuma ada WA kali ya, kalau nggak salah Nadira pernah WA saya ya, rasanya ya? Iya, Bu. Oke. Ya, ya ini ya sudah tidak apa-apa kan, kita tidak bisa menyalahkan keadaan juga. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Kalau tidak ada, saya sudah menyiapkan kuis di e-learning ya. Jadi kuisnya bisa diakses mulai hari ini jam 5 sampai dengan besok sore jam 5 ya. Jadi silakan dipelajari dulu materi yang saya sampaikan tadi. Video perkuliahan hari ini juga akan saya upload di e-learning, jadi silakan disimak kembali jika ada yang ingin menyimak kembali. Waktu mengerjakan kuisnya hanya 10 menit ya, karena hanya tinggal klik saja sebetulnya. Jadi waktu mengerjakan kuisnya 10 menit, tapi bisa diakses dari jam 5
sore ini sampai dengan jam 5 sore besok. Ya, jadi 24 jam. Oke, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Saya tutup. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.